Tetapi mungkin pihak katakanlah kelompok-kelompoknya yang bikin event dengan koordinasi dengan desa kan tetap nanti dibantu, tapi pihak ini penyelenggara suatu gitu kan. Tapi pihak sponsor pasti kalau nggak ada pengakuan atau legalitas dari desa ya mungkin PKI tapi kan rumah kita misalnya gini yang bernegara terus Somo ini kan dikenal pembangun ya. Rokok-rokok semuanya pakai di situ kan, seperti jarum mungkin nggak lagi ya. Kenapa nggak bikin event yang kaitannya dengan pas musim tembakau? Di skala tembakau ada, tapi yang khas tembakunya itu Somo ada. Itu kan dari waktu ke waktu di misalnya di Bundar, nanti kan Somo ingin datang, ini pas musim tembakau ke Somo karena ini fresh. Bisa itu nanti nggak hanya jual batu, juga kopi itu di daerah utara sana di Pakul ya di mana ya itu ya rokok di kopi itu kan khas di daerah kan ada di itu di Taos di Mesir juga itu di rumah-rumah kita masuk kampung itu dia ada kayak kedai kopi gitu bahkan sampai kayak apa ya rokoknya begitu kan ada. Jadi kita kemana saja ke tempat itu kita kayak main di rumah aja. Bayangkan misalnya di Tuk Somo itu ada tempat yang sedang rumah selain jual kopi ada bambu kita bisa datang ke sana pas pada musim baru dulu pokoknya nanti kalau memang tidak banyak sesuai ya mulai gratis misalnya. Jadi itu apa tadi sustainable living itu berlanjut tidak bergantung pada event saja. Jadi penting lah itu ada ini. Tapi ya kita saya kira kalau ngomong tadi kan itu ya BMS memang punya tanggung jawab besar. Jadi dari sekarang kita sebut kayak apa yang kita mau mengajukan itu kan sudah dikasih dokumen. Terus nanti ya apa sih yang selama ini sejauh mana yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Kalau kita memang ingin adanya kemajuan gaya itu. Nah, mereka perlu tadi tidak ada perlindungan kalau itu supaya tidak diakui terus nanti pemanfaatan ini kan bisa macam-macam bisa jadi apa untuk atau packer itu juga katanya untuk acara-acara hajatan tempat itu ya bahkan kalau kamu besar mau datang itu band pelatih kuyuk bawa topeng keren itu yang cerita itu dulu dilumpuhin ini pinggir ya bisa di itulah selain perlindungan ada ya pembinaan di sini secara itu ada kesinambungannya. Jangan sampai nanti sudah jadi tiba-tiba faktor lain, untuk nikah, untuk kedua ditinggal, ini kayak terus kayak apa, nol terus. Jadi bahwa yang misalnya kesenian ini mereka tuh terlibat di sana itu yakin bahwa juga bisa mengikuti. Dulu seniman itu wah dari seniman itu turun di sipil namanya. Dan itu hanya tapi kadang stigma itu masih melekat. Dengan apa itu yang ayu itu di pacar seniman kocok kayak gitu. Sekarang banyak loh yang pelatih dan sebut seniman. Saya kira itu ya. Yang lain. Oke. Saya ingin nambah sedikit ya mungkin dari Bu Ari ya, nyambung dari Pak Teddy, bagaimana sih yang namanya mati karet dan pohonnya dan sebagainya menjadi mati ya, menjadi sebuah ya, menjadi sesuatu yang seni lah gitu.
beberapa tahun kemarin saya pernah mempunyai ide. Ya juga ada Pak Widodo, ada di Haji Patrick ya. Saya akan melakukan sebuah mungkin sedikit pengkajian juga penelitian ya tentang yang namanya dari pohon ya, kemudian dari duran, dari apapun yang ada. Itu pernah kami garap menjadi sebuah musik. Artinya ini akan menjadi sebuah perbendaan perkembangan budaya yang ada di Tusong, akan menjadi sebuah atraksi ya, tidak akan meninggalkan potensi lokalnya. Memang waktu itu kami pernah mengadakan yang namanya uji coba, ya ibaratnya membuat sebuah aransemen kecil. Memang sampai detik ini kami belum bisa melanjutkannya, belum bisa melanjutkan. Ternyata bisa menjadi sesuatu. Bahkan waktu itu saya sudah ngomong dengan Pak Bundes. Saya waktu itu diizinkan, cuman bagaimana membuat konsep-konsep sebuah fondasi menjadi sebuah musik yang hebat, yang sangat mungkin yang sangat bagus. Ini ternyata tidak instan seperti itu menurut saya ini. Kami menyadari, nah mungkin kita insya Allah kita bisa mulai aja dari apapun bisa dikembangkan menjadi sesuatu, dari menjadi seni, menjadi sebuah properti, menjadi sebuah branding, menjadi apapun. Ini seperti itu Mas Bari. Jadi, monggo yang lain, tiket pelatihan lagi daya sono ini. Nanti yang dari Sumong sendangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Taufik, Ketua Paguyuban untuk Pemikiran Membuka Kabupaten Songo. Di sini saya cuma mau menyambungi masalah tadi disebutkan kesenian Pemikiran diakui oleh orang lain gitu ya. Memang itu pertanyaan sudah dari dulu dari kami, tapi kami juga belum bisa menjawab. Karena begini, waktu kemarin kita kalau diundang cuma acaranya itu cuma pentas, rame, gayeng, udah itu aja. Karena sewaktu ada pertanyaan kok bisa sampai diakui oleh orang lain, itu pun kami belum bisa menjawab karena waktu kemarin kami tidak tahu bagaimana caranya dan saya harus bekerja sama dengan siapa. Jadi ya, itu yang pertama. Dan semoga dengan adanya DPKD ini mungkin kalau itu masih ada pertanyaan lagi dari anak-anak kami bisa ke ini atau bekerja sama dengan BKP, nanti BKP bisa ke biar bagaimana caranya agar kesenian itu jangan sampai diakui oleh orang lain lagi. Tidak dari Tusongo tidak mungkin kesenian Tusongo khususnya ya, tapi paling tidak diakui kabupaten gitu lah. Nah itu bekerja samanya dengan siapa? Mungkin gitu aja dulu, nanti bisa disambung lagi. Saya yang Assalamualaikum aja dulu apa ya? Kursi nanti sebentar ya untuk nyambung yang lain. Permasalahan yang namanya sebuah pengakuan ya, topeng ireng ya semacam yang orang bisa dengan dayaan karena saking banyaknya orang yang bisa dayaan sama kakek. Sebenarnya kan itu maksudnya. Saya pernah diundang di kabupaten, saya mewakili dari sisi budaya. Waktu saya diundang secara pribadi dengan beberapa pemangku kebudayaan di Kabupaten Magelang. Waktu itu saya menjawab di Andi sebagai tokoh yang dari yang lebih memangku. Ternyata di sana perpustakaan itu adalah mengacu pada yang tadi sebutkan namanya boyolan, bahwa data itu yang menjadi cikal bakalnya yang namanya SDGs itu adalah boyolan. Itu ya, memang datanya itu secara di kabupaten itu. Kemudian di saat itu selesai saya ngomong juga maturlah artinya saya boleh bicara nggak monggo. Ya saya asli orang Tusongo Pak, karena saya Bojo, ini di Andre. Saya di Andre, kemudian saya asli Tusongo. Mungkin saya bisa sedikit meluruskan apa yang menjadi database di kabupaten. Bahwa kami orang Tusongo tahu betul yang namanya topeng Kamerdar ataupun dayaan itu adalah yang saya ketahui adalah yang melahirkan Tusongo. Pak Mojo punya data nggak? Pertanyaan itu. Saya punya data.
artinya waktu itu berapa tahun yang lalu sebelum saya tugas di Kemendikbud ya, saya kan sudah ngobrol dengan banyak orang. Artinya di situ ada yang menceritakan enggak Pak? Tahun berapa sih kita lihat di situ? Iya, waktu saya jadi ini mungkin sedikit salah enggak baik. Yang membuat topeng ada adalah namanya Mbah Lurah Timpal waktu itu Lurah Dua selesai. Mbah Lurah Timpal. Ada data informasi dari lokal, mungkin orang-orang lokal itu akan mengatakan bahwa itu adalah pusat. Tahun berapa? Sekitar tahun 2025-2030. Ini yang terjadi. 1925, 1920, 3 bulan. Karena data itu tidak pernah ada tulisan. Tapi dari data-data informasi dari masyarakat itu mengatakan dari beberapa masyarakat. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari topeng Kauda? Ini seperti ini menjadi media dakwah di situ. Saya cerita itu. Nah, akhirnya dari pihak yang bisa begitu ya. Nah, dari pertanyaan dari pemangku dari pihak mungkin instansi itu waktu itu juga mungkin sedikit bisa memahami. Artinya gini Pak, kami tidak terlalu yang namanya mempersoalkan yang namanya direbutkan. Tapi sebuah pengakuan legalitas, sebuah pengakuan sebuah kebudayaan ini pasti ada sebuah yang namanya yang benar seperti apa. Saya sampai mengatakan kalau tidak percaya Bapak datang saya ke Sono. Nanti saya akan ketemu dengan siapa-siapa, dia akan cerita banyak tentang semua. Sampai filosofinya, konsep yang namanya macan-macanan, kemudian jalan dan gitu, semuanya ada di Sono. Ini mengacu bahwa waktu itu menjadi satu syiar agama. Karena waktu itu syiar agama agak sulit, maka dibentuklah oleh Mbak Tijat, Mbah Lurah Timpal menjadi sebuah kesenian yang disitu bisa mengumpulkan banyak orang. Bahkan informasinya zaman waktu itu bukan tahun seperti itu dan seperti itu sampai pagi karena diisi dengan yang namanya pengajian. Begitulah cara Pak Timpal untuk datang media dakwah dengan namanya kesenian sampai yang namanya kostum, sampai namanya kenapa gelap warna hitam seperti itu, semuanya adalah filosofi. Nah ini mungkin dari pertanyaan Pak Kopet ya, mungkin siapa tahu bisa ya, artinya tidak berjanji pasti ya, mungkin kita diskusikan bareng bagaimana kan untuk. Tapi kita nggak usah pening, tapi data-data ini yang menjadi bukti otentik. Karena waktu itu saya ketika di kabupaten di kabupaten saya berani mengatakan di tempat lain punya bukti apa? Bukti otentik bahwa itu yang pertama kali yang menciptakan yang mendirikan. Data-data dari literasinya kemudian muncul itu ada enggak? Saya bahkan cerita bahwa yang namanya kesenian yang hampir serupa dengan topeng Kauda yang ada di Magelang, di Borobudur sampai di Sumatera itu adalah yang menelurkan orang Kosong, yang mengajari orang Kosong. Kalau tidak saya menyebutkan waktu itu juga ada Pak siapa sih Juri, Tanjung Sari, Pak Bajuri, kemudian. Nah, semua mereka itu hampir mendekati sama dengan judul yang berbeda, tapi yang ibu melahirkan adalah Kosong. Nah ini mungkin, nah ini justru menarik karena justru kita kumpul sendiri. Nanti kapan kita bisa diskusi mencari masalah apapun nanti biar semuanya nyaman. Mungkin begitu. Insya Allah bisa. Makanya dari data itu yang menjadi bukti. Wah ini. Maksudnya itu kalau bisa kita lihat kita milik bisa kosong itu bisa lewat antara panjenengan atau kita harus kita sendiri yang besar itu besar ini ini saya pikir kita tidak bisa berdiri sendiri ya, artinya dari teknologi kayak manusia ya, artinya kita tetap musyawarah bareng ya, artinya insya kami juga akan mencari informasi ya bagaimana sih bisa masuk ke wilayah itu menjadi legalitasnya seperti itu ya. Ini mungkin ya kami harus mencari informasi melalui apa, melalui siapa, apapun. Nah ini ya, mungkin kalau yang namanya sertifikat sudah ada ya, sudah ada, tapi sebuah pengakuan. Nah makanya mungkin data dari mungkin salah sedikit data dari kami tugas pendidikan itu bisa menjadi suatu wacana bahwa penguatan bahwa ini akan menjadi ternyata yang menjadi
Itu saja. Assalamualaikum. Monggo yang lain. Mungkin nambahin Pak Tokir. Yang ditanyakan Pak Tokir kan ketika mereka itu mau aksi pada siapa mereka mengadu gitu. Ini makanya dengan program DPKD ini nantinya RPJMdes itu kita masuk di situ harapannya. Ketika desa itu mau membuat satu lembaga yang melindungi seni dan budaya yang ada di desa, nanti wadahnya itu mau ada yang ngeklaim ke hak cipta apa itu nanti yang bantu lembaga yang kalau desa itu bisa membuatkan satu lembaga yang melindungi potensi yang ada budaya seperti itu. Nah, untuk saya juga yang gini, mungkin namanya klaim hak cipta itu juga akan berpengaruh besar banget pada satu kelompok seni. Nah, hanya untuk bisa tampil benek sing dadi ukuran ki sing nonton opeh berarti kuwi jos. Itu bisa dengan kita kolaborasi dangdut. Tapi apakah pure itu asli seni tari topeng kita? Enggak. Contoh kayak Skarimba. Nah, menurut Mas Dedi, segala sesuatu ada porsinya, ada nilai ukurannya. Skalanya sampai mana? Misalnya kayak Skarimba itu layak nggak ditonton sampai dibawa ke Eropa. Nah, dari nilai-nilai yang ada ini, makanya di sini kita nuntut ke desa bahwa ada pembinaan di situ supaya bisa mengadakan kayak workshop yang misalkan dari nilai tari ini. Dulu awalnya daya itu misalkan kayak atur sugeng posisinya kuda-kuda apa, nah itu kan sekarang kayak kosong, nggak ada luwe. Nah, harapannya Mas Dedi itu gitu, dengan adanya pembinaan yang direkomendasikan dari desa ini, desa mau untuk peduli membina apa yang sudah kita punya ini, kita bisa kembalikan ruh-ruh dari setiap kesenian itu sendiri, baik jatilan, dayangan itu, agar kualitasnya itu sesuai dengan taraf nasional atau bahkan internasional. Jadi ketika kayak Skarimba ini rame di desa, tapi ketika dia dibawa ke Amerika layak nggak ki? Nah, selain untuk ngeklaim kita itu sebagai penelur kesenian topeng ireng, secara kualitas kita juga harus dituntut untuk maju. Nah, kita harapannya desa itu mau peduli sampai di situ, sampai ke pengembangan juga. Jadi nantinya meski secara komponen kita kalah dengan Skarimba, tapi secara kualitas ketika kita ditampilkan ke Jakarta, kita lebih unggul daripada Skarimba. Nah, harapannya kita seperti itu. Yang jadi pertanyaan Pak Tari tadi juga, kemana kita mengadu? Nah, mungkin untuk sementara ini bisa nih teman-teman Pak Mojo dan rekan-rekan Pak Dedi itu bisa mewakili. Nantinya bisa kita sampaikan ke desa karena harapan kita nantinya desa mau membuatkan satu lembaga yang melindungi seni dan budaya yang ada di desa. Mungkin ketika lembaga itu memang tidak bisa didirikan karena ada aturan dari atas, kita bisa memplok nih Pok Darwis, asalkan desa itu memberikan legalitas bagi kami untuk urusin seni dan budaya yang ada di desa, itu kita bisa kerja. Mungkin seperti itu. Sementara ya untuk jawabannya ketika mau usul ya ke kita dulu, nggak apa-apa, nanti kita sampaikan ke pemerintah desa. Kan sering kok pertanyaannya kok jawab pertanyaannya yang kok bisanya diakui oleh orang lain. Nah, itu kan bentuk dari ketidakpedulian kita semua masyarakat tentang perlindungan. Ketika seni itu tidak kita lindungi dan dirampas orang lain, mungkin kita tidak rugi Pak, tapi mereka sangat diuntungkan dengan tampil di benua Eropa, tampil di Rusia, di Moskow. Ya. Harusnya itu yang menjadi kesempatan kita diambil orang lain. Mungkin kita nggak rugi, tapi kita menguntungkan orang yang ngeklaim itu. Nah, itu untuk pembelajaran kita ke depan, bahwa kita, kekayaan kita nggak cuma di dayangan, jadilah pun harus kita klaimkan. Karena diri kita saja mengakui kita belajar jadilah dari undangan kok. Tapi apakah undangan sejauh ini sudah peduli dengan kesenian yang mereka punyai? Sudah dilegalitaskan? Sudah dilindungi, seberapa jauh dilindungi, seberapa jauh kita kembangkan, dan sudah adakah pembinaan yang sesuai standar nasional? Oh, jadi lagi ini